Hai Sobat Baking semuanya, selamat datang di Sweeting Channel. Kali ini saya mau membuat bolu tanpa margarin dan tanpa bahan pengembang. Walaupun tanpa margarin dan bahan pengembang, tapi bolu ini hasilnya tetap lembut dan rasanya juga enak teman-teman. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, sediakan wadah, masukkan 5 butir telur, 125 gram gula pasir, vanili bubuk secukupnya. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini saya mixer sekitar 12 menit. Untuk lamanya waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 12 menit saya mixer, adonan sudah mengembang. Bisa kita matikan mixernya ya, teman-teman. Selanjutnya, masukkan 110 gram terigu. Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Di sini terigunya saya masukkan sebanyak 2 kali ya, teman-teman. Nah, ini kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Ini kita aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman. Setelah tercampur terigu yang tahap pertama, bisa kita masukkan kembali sisa terigunya hingga habis ya teman-teman. Kita masukkan dengan diayak. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur terigunya ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan maizena. Kita masukkan dengan cara diayak. Masukkan juga 1 saset susu bubuk denkau kemasan 26 gram. Selanjutnya bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Ini kita aduk pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, sudah tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Santan instan ini sebelum kita gunakan bisa kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya masukkan santan instan dengan menggunakan teknik pancing seperti pada video ya teman-teman. Kita campurkan sedikit adonan, lalu kita aduk hingga tercampur. Ini agar santan mudah menyatu dengan adonan ya teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini, bisa kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata.
Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya, bisa kita sediakan loyang ukuran 18 cm. Seluruh sisi loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian bisa kita tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan menggunakan spatula. Kemudian bisa kita aduk-aduk adonan menggunakan sumpit untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Hentak-hentakan beberapa kali. Selanjutnya bisa kita beri topping menggunakan keju atau sesuai selera ya teman-teman. Ini opsional saja ya teman-teman, nggak ditopping juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah menggunakan api atas bawah suhu 150 derajat. Oven selama 45 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah 45 menit saya oven, bolunya sudah matang atau bisa lakukan tes tusuk untuk memastikan kematangan bolu. Ini nantinya bisa kita keluarkan dari loyang ya. Kemudian bisa kita biarkan dingin. Nah, setelah bolunya dingin bisa kita potong-potong. Dan bolu ini siap untuk disajikan teman-teman. Ini dari potongannya saja sudah terasa bolu ini lembut teman-teman. Walaupun tanpa menggunakan margarin dan tanpa menggunakan bahan pengembang, bolu ini tetap lembut teman-teman. Bolu ini biasanya kalau di tempat saya dinamakan bolu kampung teman-teman. Kalau di tempat teman-teman kira-kira apa ya namanya? Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Resep bolu kampung ini udah ada sejak zaman dahulu ya teman-teman. Sejak saya kecil-kecil juga udah ada ya teman-teman. Ini pokoknya resepnya udah jadul banget ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk bagian dalam dari bolu kampung ini. Pori-porinya juga kecil-kecil dan teksturnya lembut teman-teman, walau tanpa menggunakan margarin dan bahan pengembang. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagian dalamnya. Nah, cakep banget teman-teman. Pori-porinya kecil-kecil. Lembut teman-teman. Tuh. Pokoknya resep ini recommended ya. Bisa dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.